Jangan dulu di record nih, nanti aja Mi. Pak Yang sudah. bergabung. Kita akan mulai diskusi pada malam hari ini waktu Indonesia dan siang atau sore hari waktu Tunisia dan juga Mesir, Kairo. Kami sampaikan sekali lagi terima kasih banyak pada teman-teman yang sudah bergabung pada diskusi Pusat Studi Islam dan Soekarno, Kopiah.co. Kopiah.co ini merupakan sebuah komunitas kepemudaan yang bergerak di bidang kajian keislaman sekaligus kebangsaan yang referensinya bersumber dari gagasan dan pikiran-pikiran Bapak bangsa yaitu Bung Karno. Kopiah.co ini untuk saat ini basisnya berada di Kairo dan juga di Tunis. Adapun untuk anggota atau pengurus di dalamnya adalah mahasiswa Indonesia yang kuliah di Universitas Al-Azhar Mesir, Kairo, dan juga teman-teman yang kuliah di Universitas Zaitunah, Tunisia. Barangkali Pak Erlangga sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat malam. Waalaikumsalam Pak Erlangga. Selamat malam Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak. Ini di sana Pak, sore apa malam? Apa siang? Siang Pak. Tunisia Oh, siang siang, ya. Kairo sore. Maaf ya. Iya. Indonesia sedang malam ini. Baik Pak. Kami akan mulai mungkin Pak Erlangga. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama yang kami hormati guru kami semuanya, Pak Erlangga Pribadi Kusman. Beliau merupakan dosen di FISIP Universitas Erlangga dan juga penulis buku Merahnya Ajaran Bung Karno. Mungkin teman-teman sudah punya buku Merahnya Ajaran Bung Karno ini yang masih segar ya di tangan kita semuanya. Dan ini buku yang luar biasa, benar-benar wajib kita baca sebagai generasi muda Soekarnois ya teman-teman. Sebelumnya izin Pak Erlangga bahwasanya Pusat Studi Islam dan Soekarno Kopiah.co ini berangkat dari kerasahan kami sebagai mahasiswa Indonesia di Timur Tengah dan Afrika yang mayoritas belajar ilmu-ilmu Islam, tapi kemudian tidak paham mengenai sejarah Indonesia, tidak paham mengenai wawasan kebangsaan. Maka lahirlah Kopiah.co ini, Pusat Studi Islam dan Soekarno ini, sebagai jawaban bahwa ternyata banyak teman-teman yang kuliah di Timur Tengah dan Afrika, tapi juga mengerti persoalan kebangsaan, bahkan bacaannya adalah buku Di Bawah Bendera Revolusi, bukunya yang ditulis oleh Bung Karno. Pada pertemuan kali ini, kami ingin menggarisbawahi tema tafsir ketuhanan yang berkebudayaan, yang mana ini lahir dari pidato 1 Juni tahun 45 yang disampaikan oleh Bung Karno. Melalui ketuhanan yang Maha Esa, kita memahami bahwa ketuhanan yang dimaksud adalah ketuhanan yang berkebudayaan. Kami melihat ada 3 makna dalam ketuhanan yang berkebudayaan ini. Pertama, bahwasanya para pendiri bangsa kita, Bung Karno, di tengah ancaman, di tengah kolonialisme, para pendiri bangsa masih mempunyai rasa spiritualitas. Artinya merasakan kehadiran Tuhan di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang keduanya, bagaimana bangsa Indonesia sejak dulu hingga saat ini, terlepas dari berbagai perbedaan agama, itu ternyata bangsa yang bertuhan, bangsa yang beragama. Yang ketiga, kemudian keberagaman itu hidup menghidupi, yang dimaknai dengan saling hormat menghormati satu sama lain dan juga saling menghargai. Namun di era kini, mungkin kami sebagai generasi muda tahun 2000-an, Pak Erlangga, itu belum memaknai lebih dalam makna ketuhanan yang Maha Esa ini, sehingga masih melihat bagaimana intoleransi, kemudian radikalisme, kemudian perasaan
mayoritas merasa lebih superpower ya dibanding minoritas, sehingga ada larangan pendirian rumah ibadah misalnya. Itu yang kami rasakan sebagai sebuah kekhawatiran dan sebuah perasaan miris ya, karena mungkin ini eh, kita sebagai generasi muda tidak benar-benar menjiwai makna ketuhanan yang Maha Esa. Sebab itu, dengan segala hormat, kami berterima kasih kepada Pak Erlangga dalam kesempatan kali ini untuk bisa menyampaikan 30 menit mengenai apa makna ketuhanan yang Maha Esa, kemudian tafsir ketuhanan yang berkebudayaan, serta bagaimana kami generasi muda mengimplementasikannya dalam kehidupan kini dalam rangka merayakan keberagaman. Terima kasih banyak. Kami persilahkan kepada Pak Erlangga, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, saya senang sekali nih, bangga sekali. Di sini sudah bergabung juga yang terhormat sahabat saya, Pak Zuhairi Misrawi. Ampun bro, ampun. Makasih udah mengapa undangan teman-teman semua. Oh iya, saya juga nih, sahabat saya nih, Kang Zuhairi. Oh iya, ini saya bisa mau share ya, PowerPoint ya. Sebentar. Bisa Pak. Saya sudah hatam baca bukunya bro, jadi saya Oh kasih iya, iya, jadi buku yang wah, ini buku yang sudah saya ijazahi dalam tradisi NU. wah mantap. Berarti kalau sudah aman ini, kalau diijazahi sama Brother Zuhairi. Rencana Boni mau ini, Bung. Mau bedah buku tempatnya dia, Boni Triana. Oh di Di Lebak tanggal 16. oh di DPP atau di ini Historia? Di Lebak, di mana Multatuli. Oh Museum oh iya, Multatuli iya, itu. iya. Oh, keren. Selamat bro. Saya udah baca, jadi saya beli, saya baca karena pas mau Asik. dibedah di Sumenep itu di anak-anak, tapi waktu Oh itu iya, nggak jadi. si siapa tuh ya Allah, siapa? Ya, jadi apa? Terima kasih bukunya keren. Silakan bro. Ini sebentar, aku lagi kursus Pancasila. Teman-teman bisa buka kameranya ya, biar lebih hangat dan lebih Oke. dekat diskusi malam ini. Ini saya kirim, bisa tolong dipasang ya Mas, soalnya. Baik, baik Pak Erlangga, saya Oke. tampilkan. Ada rencana ke Indonesia? Iya bro, ini apa hari Kamis, tapi sampai Gitu. di Jakarta tanggal 30. Oh Eh, gitu. ya, setelah dapat SK DPP dari Ibu Ketua Umum, mau ikut rapat sebentar. Wes mantap. Ya insya Allah bisa ketemu lah. Aku ke Jakarta juga nih kalau Tanggal tanggal berapa? Tanggal berapa? hari hari Jumat ada acara juga aku hari Jumat Oh di boleh Jakarta. kita kontak kita ngobrol. Udah lama kan? Oke. Saya bilang sama anak-anak semua ini kita dulu muridnya Cak Nur saya bilang sama. Oh iya. Sering kumpul bareng gitu. Iya kita ini apa Cak Nur kiri lah kita. Bisa ya Mas ya? Kemarin aku ke rumahnya ini, Bang Ikrar. Oh Prof Ikrar Ikrar. Sahabat. Iya. Iya. Tentang dubes kita. Ternyata itu kita tuh tanggaan sama rumahnya bapakku di Oh Bekasi. di Bekasi ya Bekasi betul. Di Jati Asih. Ya. Iya 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 iya. Ya. Keras sekali Pak Dubes Ikrar ampun. Keras gak ada remnya lagi ampun. Iya. Ya, Langsung gaspol. gaspol, GMNI kan kayak gitu. Sudah bisa, Mas? Lagi diproses kali. Tuh udah bisa tuh. Udah bisa kan ya?
Udah bisa, Bro? Lanjut, Bro. Mana? Udah bisa, tak? Udah Gus, udah bisa Gus. Udah bisa, di saya udah bisa. Udah. Bro belum bisa Oke. lihat ya? Di saya udah bisa. Aku belum bisa lihat ini. Coba di ini, karena di atas tuh di muncul harus diklik. Ada dimulai dengan kisi-kisi kursus politik kalau nggak salah. Nah iya, kok aku nggak kelihatan ya? Nah itu coba lagi diklik biar ini keluar udah menghilang. Baik, Oke. kami tampilkan ulang. Oke, iya. Dibesarin ya? Sudah ada, Pak. Sudah, tapi kurang besar kayaknya. Kurang besar dibesar itu masih ada foto apa logonya Kopiah itu. Dibesarin tak itu. Ada 2 page itu masih ada logo Bung Karno sama Iya, Wis. Yang satunya mungkin di ini kan biar bisa kelihatan gitu. betul biar bisa ya. Heeh. Oke, baik. Terima kasih pada yang terhormat eh, Bung Suhairi Misrawi. Saya kadang-kadang agak bingung juga nih mau panggil Bung apa. Dan pada kawan-kawan semua, ya kali ini kita akan sama-sama mendiskusikan persoalan tentang ketuhanan yang berkebudayaan sebagai bagian dari naskah teks pidato lahirnya Pancasila 1 Juli 1945. Nah, di sini ini sebetulnya adalah bagian dari kursus politik yang saya adakan dengan waktu itu di Jawa Timur. Di sini kita akan mendiskusikan pertama tentang Pancasila 1 Juni, ketika kemudian Bung Karno mengutarakan bahwa Pancasila adalah bagian dari status table atau meja status dan late star bintang penuntun dalam hubungannya dengan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kedua kemudian kita akan menjelaskan terkait dengan perjalanan historis penghayatan spiritualitas Bung Karno dalam membentuk pemahaman beliau terkait dengan ketuhanan yang Maha Esa. Kita akan melihat bagaimana pemahaman tentang ketuhanan itu diwariskan dari pengajaran dari ayahnya, dari guru-gurunya, dan lain sebagainya. Dari perenungannya pada saat beliau diasingkan. Gitu. Dan ketiga, kalau kita misalnya membaca bahwa terkait dengan pidato Bung Karno, terutama dalam kursus politik, kursus Pancasila tahun 1958, beliau mengutarakan uh, dalam kursus tersebut terkait dengan sila pertama, beliau menjelaskan tentang bahwa sejarah Indonesia dengan proses kesadarannya itu diikuti oleh hadirnya saf-saf religiusitas Indonesia yang kemudian menghasilkan pemahaman manusia Indonesia yang berketuhanan sebagai suatu realitas sejarah objektif dalam perjalanan keindonesiaan kita. Selanjutnya kita akan mendiskusikan juga tentang relasi antara kerja manusia memenuhi hajat hidup dan persepsi manusia atas ketuhanan. Yang ini juga menjadi bagian dari kursus yang beliau utarakan pada tahun 1958. Dari situ kita akan mendiskusikan tentang apa makna dari api Islam dalam perjuangan kebangsaan Indonesia. Salah satu hal yang beliau uraikan dari inspirasi dari Syed Amir Ali
ketika Syed Amir Ali itu menulis buku tentang The Spirit of Islam. Selanjutnya kita akan mendiskusikan tentang ketuhanan yang berkebudayaan. Dan terakhir kita akan mendiskusikan mengapa dalam pidato 1 Juni 1945 ketuhanan ditempatkan pada sila kelima. Apa yang bisa kita dapatkan dari pemahaman filosofis Bung Karno dalam pidato 1 Juni tersebut. Baik, selanjutnya kita akan lanjutkan. Nah, di sini kita akan melihat salah satu substansi dari pandangan Pancasila sebagai Weltanschauung bangsa Indonesia yang diutarakan dalam pidato 1 Juni 1945. Nah, beliau mengutarakan adalah Pancasila itu adalah state table, di mana dalam Pancasila tersebut Bung Karno menemukan faktor objektif apa yang mempertemukan kita dalam kesamaan nasib sebagai bangsa. Bahwa kita pahami Indonesia ini adalah negara yang plural, terdiri dari berbagai macam suku bangsa, agama, etnis, ras suku, dan lain sebagainya. Maka dalam membangun suatu bangsa dalam kemajemukannya, suatu negara dalam kemajemukannya, maka landasan atau dasar negara ini perlu mempertemukan faktor-faktor objektif apa yang menjadi titik temu kita dalam berbangsa. Itu yang kemudian dimaksud oleh Bung Karno sebagai status stable. Dan selanjutnya, selain sebagai faktor objektif yang mengikat kita sebagai bangsa, maka kemudian Bung Karno mengutarakan Pancasila adalah Leadstar. Jadi Leadstar itu adalah bintang penuntun, di mana maksudnya adalah nilai-nilai yang mengikat dan menyatukan kita dalam perjuangan mengarungi jembatan emas kemerdekaan Indonesia. Bung Karno misalnya mengutarakan bahwa kemerdekaan itu adalah jembatan emas yang di ujungnya kita akan menyempurnakan susunan masyarakat Indonesia. Nah, dalam hal itu, maka Leadstar itu adalah guidance, adalah rumusan yang menavigasi kita untuk mencapai ujung dari jembatan emas tersebut. Atau kemudian bagaimana kemakmuran dan keadilan yang hendak dicapai dalam jalan mengarungi jembatan emas itu bisa terlaksana. Di sini kemudian kita akan melihat bahwa contoh dari para pemimpin agama bagaimana kemudian memberikan nilai. Peran yang kemudian dilakukan oleh kalangan agamawan adalah memberikan nilai, orientasi, dan meyakinkan serta menanamkan kepercayaan diri untuk terlibat memenuhi kapasitas dari umatnya. Nah, di sini dalam konteks ini maka kemudian Bung Karno sendiri sebagai seorang yang memiliki semangat atau karakter pemikiran yang dalam satu sisi sosialis, tapi juga di sisi yang lain memiliki pandangan yang sangat religius. Gitu. Hal tersebut kemudian menginspirasikan beliau bahwa ketuhanan ini merupakan satu fundament yang paling penting untuk menjadi pusat dari tujuan atau pergerakan bangsa Indonesia. Gitu. Jadi beliau mengutarakan pernah dalam salah satu pidatonya bahwa suatu negara yang maju dan kemudian berhasil untuk merawat kesatuannya, kesejahteraannya, juga kemudian keamanannya dan hal-hal yang penting bagi bangsanya itu membutuhkan adanya kesadaran akan ketuhanan. Gitu. Nah, di sisi yang lain juga kita ingat bahwa Bung Karno pada tahun 1946 kalau nggak salah bahwa beliau mengutarakan bahwa tentang terkait dengan apabila kita hendak mengabdi kepada Tuhan, maka hal itu harus dijalankan melalui pengabdian kepada kemanusiaan. Karena kemudian kata Bung Karno sendiri bahwa Tuhan berada di gubuknya orang-orang miskin. Jadi di sini Soekarno mengutarakan bahwa tendensi tentang perasaan kebangsaan, solidaritas, gotong royong bersama sesama manusia, dan nafas sosialisme Indonesia itu merupakan bagian dari kesadaran tentang ketuhanan atau spiritualitas kita sebagai bangsa. Baik, selanjutnya kita lanjutkan slide selanjutnya. Nah, di sini kalau kita lihat bahwa Bung Karno sendiri itu mendapatkan
pendidikan dan pengajaran dari kalangan-kalangan tokoh-tokoh agamawan atau kalangan-kalangan spiritual yang beragam. Tapi di sana kemudian kita bisa melihat bahwa masing-masing dalam perjalanan tersebut sangat membekas dalam perspektif Soekarno dan memberikan pandangan terkait dengan bagaimana kerangka perspektif spiritualitas Bung Karno, religiusitas Bung Karno, kebangsaan Bung Karno, jiwa semangat sosialisme Soekarno itu benar-benar dibentuk oleh kesadaran spiritualitas tersebut. Pertama misalnya kalau kita baca biografi Bung Karno yang ditulis oleh Cindy Adam, itu diterakan bahwa Bung Karno pada saat bersama dengan ayahnya, Raden Sukemi, itu di Blitar dan di Mojokerto, Jawa Timur, diajarkan tentang spiritualitas yang berangkat dari perspektif Hindu, yaitu Tatwamasi. Jadi Bung Karno mengutarakan bahwa aku kerap kali kemudian diajarkan misalnya ketika aku bercengkrama dengan hewan gitu, dengan burung pada waktu itu ketika pada saat kecil ayahnya Bung Karno itu menemukan bahwa dia waktu itu bertindak yang tidak baik dengan seekor burung, maka kemudian dimarahin oleh ayahnya. Ayahnya sendiri sebetulnya jarang marah dengan Bung Karno, tapi dimarahin dah. Dia mengutarakan bahwa salah satu ajaran yaitu Tatwamasi. Jadi bahwa dalam diri makhluk hidup itu ada semesta dalamnya. Kita ada dalam bagian di dalam hewan ataupun tumbuh-tumbuhan dalam semangat kesatuan spiritualitas. Itu misalnya kemudian mempengaruhi misalnya ketika Bung Karno sangat kuat diilhami oleh gagasan anti kekerasan. Anti kekerasan beliau itu yang kemudian atau semangat ahimsa itu yang benar-benar mendarah daging dalam perjuangan Bung Karno mulai sejak pergerakan kemerdekaan sampai pada beliau menyelesaikan kekuasaan tahun 1965. Dan selanjutnya pada sekitar dia kelas SMA, pada saat dia berpendidikan di SMA itu dia kos di rumah Haji Umar Said Cokro Aminoto di Surabaya, itu di daerah Penelih, Surabaya. Dan di situ beliau bertemu dengan kawan-kawannya yang kemudian juga menjadi tokoh pergerakan nasional dari berbagai macam spektrum ideologis. Mereka ngekos bersama, tidur bersama dalam satu tempat. Alhamdulillah saya waktu itu sempat ke rumahnya, menjenguk rumahnya Cokro Aminoto di Surabaya. Di situ beliau bertemu dengan tokoh-tokoh seperti misalnya Kartosuwiryo, Semaun, gitu, Muso misalnya, dan beberapa tokoh-tokoh pergerakan yang kerap bertandang ke rumah Cokro Aminoto. Di rumah Cokro itu kemudian beliau mendampingi Mbah Cokro ini, dan Soekarno sendiri juga mengutarakan bahwa Cokro Aminoto adalah alter ego saya gitu. Jadi dia tuh memang menjadikan Cokro Aminoto menjadi role model. Mulai dari kemudian busananya Cokro Aminoto yang yang kemudian necis gitu ya, sampai kemudian gaya pidato bahkan sampai pemikirannya. Nah, di situ pada saat menjadi murid dari Cokro Aminoto, Bung Karno ini belajar tentang semangat sosialisme Islam dan egalitarianisme Islam. Di situ kemudian Bung Karno kemudian mendapatkan wawasan terkait dengan bagaimana pandangan-pandangan tentang egalitarianisme, kesetaraan dalam ajaran Islam itu menjadi sejalan dengan semangat sosialisme gitu. Sehingga kemudian dari situlah beliau mengutarakan inspirasi tentang bahwa Islam sendiri karena berkarakter sosialis, maka kemudian menekankan pada kemerdekaan umat manusia dan mempengaruhi pandangan Soekarno tentang anti kolonialisme. Selanjutnya pada saat beliau mahasiswa di ITB dan kemudian beliau sendiri semakin mendalam menjadi tokoh pergerakan,
beliau kemudian mendirikan PNI pada tahun 1927 itu di Bandung. Pada saat yang sama itu menarik bahwa Bung Karno ini bertemu dengan tokoh-tokoh pergerakan yang lebih senior yang pada saat itu baru pulang dari Belanda. Jadi di situ ada Sosro Kartono, ada kemudian Cipto Mangunkusumo gitu. Ada kemudian tokoh-tokoh lain Danudirja Setiabudi atau Does Dekker yang pada saat itu mereka sama-sama berkumpul di Bandung menjadi guru dari Taman Siswa juga bersama Bung Karno. Dan di situ salah satunya beliau digembleng oleh kakak dari Raden Ajeng Kartini, itu Sosro Kartono. Jadi Sosro Kartono ini pribadi yang unik. Dia merantau begitu lama di Eropa, kemudian menjadi penerjemah Liga Bangsa-Bangsa, menjadi wartawan, menjadi kalangan intelektual yang disegani, tapi juga di sisi yang lain mistisisme dari Sosro Kartono ini juga cukup tinggi gitu. Jadi pada waktu itu misalnya cerita-cerita tentang Sosro Kartono itu beliau bisa pada saat jadi jurnalis, jadi wartawan, beliau bisa memotret misalnya kawah Gunung Lawu dari atas gitu. Suatu yang terbayangkan. Atau pada saat Perang Dunia Pertama, ketika pada saat perundingan antara Jerman dan Prancis di sebuah hutan yang tidak bisa kemudian ditembus atau di bawah penjagaan ketat, tidak ada wartawan yang masuk. Tapi adalah Sosro Kartono ini yang berhasil meliput perundingan tersebut dan sehari setelah perundingan beritanya tuh ada di korannya di New York. New York Tribune atau apa kalau nggak salah. Nah, bersama Sosro Kartono ini menjadi pemimpin spiritual beliau, menjadi guru spiritual beliau. Dan di sini misalnya pada saat hendak dijatuhi hukuman di pengadilan pada tahun 1930 di Sukamiskin, Sosro Kartono ini yang mendampingi. Jadi ada cerita menarik kalau nggak salah itu di bukunya Cindy Adams itu bahwa malam sebelum ketetapan vonis itu dibacakan, ada sekitar 6 orang pengacara itu mendadak datang ke rumahnya Sosro Kartono karena Sosro Kartono sudah dianggap sebagai guru spiritual Bung Karno. Nah, pada malam itu Sosro Kartono tidak paham bahwa 6 pengacara Bung Karno itu akan datang. Tapi kemudian di meja makan tuh sudah disiapkan sekitar 6 piring situ untuk makan. Dan disitulah kemudian Sosro Kartono mengutarakan bahwa perjalanan Soekarno ini akan sangat sulit, akan sangat berat gitu. Dan dia mengutarakan tetap akan saya bantu secara spiritual tapi kemudian dia menekankan pada akhirnya Indonesia akan merdeka seperti itu. Nah, selanjutnya juga beliau mendapatkan pengajaran atau berdiskusi terutama dalam gagasan-gagasan reformisme, modernisme Islam. Jadi di situ beliau kemudian berdiskusi mengaji pada Ahmad Dahlan, pada Haji Agus Salim dan Ah Hasan. Dan salah satu keunikan dari Bung Karno ini adalah bahwa sahabat-sahabat beliau itu adalah lawan debat yang paling keras dari Bung Karno itu sendiri. Contoh misalnya orang-orang figur-figur seperti Ah Hasan, Haji Agus Salim, terus Muhammad Nasir, Bung Hatta, gitu. Itu adalah sahabat-sahabat terbaik Bung Karno dan juga lawan debat paling keras dari Bung Karno pada saat beliau menulis artikel ataupun berdebat. Nah, yang menarik juga adalah pada saat beliau diasingkan. Jadi beliau diasingkan pernah di Inde di Flores. Gitu. Nah, di situ beliau mulai berjumpa atau memikirkan, merumuskan negara seperti apa yang terbuka, yang toleran, yang inklusif sejak dalam konstitusinya gitu. Pada saat itu beliau bertemu dengan Pater Gerardus Whiting. Gitu. Mohon maaf, nah SVD di ND Flores, gitu. Beliau berinteraksi pada saat awalnya merasa kesepian, tapi kemudian beliau menemukan ada semacam seminari di Flores. Dari situ beliau tetap membaca, menyerap
bagian dari kehausan intelektualnya, berdiskusi, bikin bikin drama, kelompok drama. Nah, ada pertanyaan dari Pater Gerardus Witting ini yang menggugah, yang benar-benar mengetuk pikiran Bung Karno. Ketika Pater ini mengutarakan, negara yang Bung perjuangkan itu kita sama-sama tahu memiliki karakter corak yang sosialistik. Di situ kemudian kita akan mendirikan negara yang mayoritas adalah Muslim. Gitu. Nah, Pater Gerardus mengutarakan, di negara yang mayoritas Muslim dan sosialis ini, di mana Bung akan letakkan orang-orang seperti kami, gitu, kalangan Katolik. Dan lebih tajam lagi dia mengutarakan, atau bagaimana Bung menempatkan ibu Anda yang beragama Hindu dalam negara yang hendak dibangun Republik Indonesia. Nah, disitulah kemudian sebetulnya ini adalah salah satu bagian rumusan mengapa kemudian Bung Karno menekankan tentang ketuhanan yang berkebudayaan itu. Jadi landasan-landasan bahwa Indonesia ini adalah negeri yang religius, negeri yang spiritual, tapi tidak berlandaskan pada supremasi satu dogma agama. Itu kira-kira. Nah, itu kemudian adalah bagian dari rentetan panjang. Dan sebelum kemerdekaan, beliau juga yang menarik itu kan pada saat dikejar-kejar penjajah itu, beliau itu dilindungi oleh Habib Ali bin Abdurrahman bin Abdullah Al-Habsyi atau Habib Kuitang gitu di Jakarta, yang dimana kemudian kesemuanya itu kemudian membuat Bung Karno sendiri memiliki kedekatan pada tokoh-tokoh kalangan-kalangan spiritual. Next. Nah, di sini kalau kita lihat fotonya Soekarno bersama ayah beliau Raden Sukemi gitu. Jadi ayah Raden Sukemi ini memiliki spiritualitas yang tinggi gitu. Yang menarik juga Raden Sukemi ini adalah bagian dari institusi spiritual teosofi. Jadi kalau zaman pergerakan itu kalangan yang masuk teosofi itu beragam gitu. Jadi tokoh-tokoh pergerakan mulai Agus Salim, Raden Sukemi banyak. Dan disitulah yang menarik karena di teosofi itu ada perpustakaan. Perpustakaan yang sangat pada waktu itu termasuk sangat lengkap. Dan disitulah beliau kemudian membaca buku-buku yang penting, yang mendunia. Gitu. Silakan lanjutkan, bisa. Oke, terus yang tadi, ya ini Sosro Kartono. Nah ini dengan Pater Witting di Flores gambarnya itu. Peter Oke. dari mana aslinya, bro? Apa? Aslinya dari mana, Peter? Pater kayak dari Belanda itu, Pater itu. Oh, Witting itu. Belanda. Oke. Belanda ini orangnya. SVD ininya, ordonya di SVD. Sebetulnya menarik itu, bro, kalau bisa kita telusuri spiritualitas masing-masing itu. Itu memang harus anak-anak supaya meneliti nih, penelitian lanjutan. Iya, dari situ. Gitu aku di buku-buku yang bab ini kan cuman sekilas kan. Betul, Tapi betul. mendalaminya penting itu kalau bisa. Penting, penting karena ada tema-tematiknya tadi kan dari Toso. Makasih. Oke, terlanjut. Nah, di sini Bung Karno itu saya sempat baca salah satu kursus Pancasila yang dilakukan Bung Karno di Istana Negara. Nah, pertama beliau mengutarakan bahwa kesadaran religius itu adalah bagian dari historisitas sejarah antropologi masyarakat Indonesia gitu. Dan di situ kemudian spiritualitas itulah yang kemudian membentuk kemudian kesadaran masyarakat, nilai-nilai dan etos masyarakat mulai dari era dulu sampai kemudian era modern. Nah, di situ bahwa pertama dalam lapisan-lapisan atau beliau mengutarakan saf-saf kepercayaan di Indonesia itu awalnya itu ada agama awal gitu yang kemudian diyakini oleh kalangan Bumi Putra yang sebetulnya secara spiritualitas itu sebetulnya apa ya,
mirip gitu, atau mungkin dasar dari religiusitas seperti Islam gitu. Sebelumnya maaf belum selesai. Sebelum ini, Mas. Slide sebelumnya ya. Slide sebelumnya. Tolong. Ya, oke. Kapitayan itu kemudian spiritualitasnya itu dekat dengan Islam sebetulnya. Terkait dengan spiritualitas ketuhanan, terus kemudian banyak wawasan-wawasan religius yang kemudian pada fase selanjutnya, kemudian saf selanjutnya diikuti oleh saf agama Hindu dan Buddha, di mana kemudian dijelaskan misalnya terkait dengan Sriwijaya dan Majapahit. Di situ kemudian misalnya ditemukan dalam sejarah itu bahwa pengajaran agama Buddha di Surabaya di Sriwijaya itu merupakan bagian dari pusat spiritualitas Buddha di dunia, di mana itu yang mata rantai yang menghubungkan antara Buddha di China dan di India. Gitu. Demikian juga dengan Majapahit, di mana kemudian pengajaran agama Hindu dan Buddha di Nusantara itu kemudian memunculkan berbagai macam kitab yang luar biasa. Seperti kitab Sutasoma, kitab Negara Ketagama, dan Nalanda itu perguruan atau universitas Buddha yang muncul pada waktu itu. Nah, selanjutnya pada fase selanjutnya itu kemudian Bung Karno mengutarakan bahwa agama Islamlah yang kemudian menarik kesadaran dari perjalanan atau evolusi saf-saf keindonesiaan itu masuk ke dalam gerbang modernitas. Jadi sebelum modernitas. Di mana kemudian dalam kesadaran agama Islam itu kemudian mulai muncul terkait dengan pengakuan terhadap individu bahwa pertanggungjawaban manusia kepada Tuhannya itu kemudian berangkat dari relasi yang sifatnya individual. Gitu. Jadi tidak diwakilkan dengan yang lain. Juga kesadaran tentang dimensi hubungan antara individu dan masyarakat dan rakyat dalam kesadaran relasi individu dengan umat. Gitu. Dan yang paling penting juga kemudian adalah isu tentang keadilan sosial. Gitu. Di sini kita bisa melihat mengapa kalau kita baca mulai dari pembukaan Pancasila UD 45, terus kemudian pasal-pasal UD 45, itu banyak sekali kemudian bahasa-bahasa Islam gitu. Yang kemudian mempengaruhi mulai dari keadilan sosial, musyawarah rakyat gitu. Dan berbagai macam yang akan kita temukan yang dimana kemudian menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam itu oleh Bung Karno itu kemudian memberikan sumbangan penting terkait dengan semangat modernitas. Nah, tapi kemudian kata Bung Karno memang bahwa hal yang membuat bangsa kita ini takluk terhadap imperialisme itu adalah ketika bangsa ini menurut Bung Karno sedang mengalami fase ganti kulit. Jadi ganti kulit itu era transisi dari Hindu Buddha kemudian ke Islam. Dalam kondisi ganti kulit ini kemudian kita mengalami penyerangan-penyerangan oleh bangsa lain dalam skema struktur imperialisme dan kolonialisme. Nah, tapi kemudian kata Bung Karno bahwa dalam konteks interaksi Indonesia dengan kolonial, gagasan-gagasan yang dibawa oleh semangat Kristen dan Katolik ini juga penting gitu. Juga positif karena di satu sisi mengajarkan tentang politik etis gitu atau etika dalam perspektif politik dan kemudian tentang bagaimana sebagai contoh misalnya salah satu sahabat Bung Karno itu Dr. Leimena. Dr. Leimena itu adalah salah satu kesayangan dari Bung Karno, elit politik jadi Waperdam waktu itu. Tapi yang menarik adalah bahwa persahabatan itu dibangun karena Bung Karno tahu Leimena ini kemudian adalah dokter yang cerdas gitu, brilian gitu, tapi juga mengabdi kepada yang lain. Leimena ini kemudian pernah melayani masyarakat di daerah Priangan Bandung di komunitas kampung-kampung Muslim gitu.
ketika menghadapi berbagai macam wabah disentri, wabah kemudian penyakit-penyakit yang dihadapi masyarakat pada waktu itu. Dan di situ kemudian beliau menginspirasikan untuk membangun apa yang kita kenal sekarang sebagai puskesmas. Gitu. Nah, itu menurut Bung Karno adalah bagaimana kesadaran-kesadaran yang muncul dari relasi dari kebangunan spiritualitas bangsa, religiusitas bangsa Indonesia, kemudian dalam berbagai macam keragamannya memberikan sumbangan-sumbangan penting terhadap semangat ketuhanan dalam proses berkebudayaan di Indonesia itu sendiri. Lanjut. Nah, ini yang menarik itu, pemahaman Bung Karno terkait dengan bagaimana Bung Karno menjelaskan evolusi atau tahapan-tahapan manusia mengenal Tuhannya. Itu kalau misalnya kita baca bukunya Karen Armstrong itu kan tentang sejarah Tuhan, atau berbagai macam buku-buku yang antropologis terkait dengan perkembangan evolusi manusia memahami Tuhan, itu yang kemudian dijelaskan oleh Bung Karno dengan sangat baik dan mengesankan gitu. Pada waktu itu dalam kursus Pancasila itu, beliau mengutarakan bahwa pada awalnya kesadaran ketuhanan ini diawali sangat berhubungan dengan bagaimana manusia berinteraksi dengan nature, dengan alam, melalui kerja. Yang pertamanya kemudian diawali dengan fase berburu manusia. Di situ kemudian Bung Karno mengutarakan pada dalam fase berburu, ketika kemudian relasi antara manusia dengan alam melalui proses kerja, itu kemudian muncul, maka kemudian pandangan atau persepsi manusia tentang Tuhan itu kemudian mirip dan dibayangkan misalnya mirip dengan ketuhanan itu atau hal yang berada di atas dirinya itu sebagai kekuatan hal alam atau kemudian figur hewan. Gitu. Jadi misalnya fenomena-fenomena alam yang besar seperti kemudian adanya halilintar, guntur, terus kemudian bencana, atau kemudian sinar matahari, itu kemudian menjadi bagian dari kesadaran spiritualitas pada fase berburu. Nah, selanjutnya kemudian seiring dengan perkembangan manusia, kehidupan manusia dan kerja manusia memenuhi kehidupannya, manusia ini masuki fase beternak dan bercocok tanam. Dan dalam fase itu memang perempuan itu yang kemudian menjadi yang utama dalam relasi gender. Karena pada fase sebelumnya laki-laki itu berburu, maka kemudian perempuanlah yang kemudian merawat alam gitu, atau lingkungan di sekitarnya, dan kemudian mempengaruhi ketika manusia masuk pada fase beternak dan bercocok tanam. Sehingga asosiasi tentang Tuhan pada fase itu adalah sifatnya selain feminim, itu menunjukkan kedekatan dengan kemampuan yang mampu merawat kemudian misalnya hasil-hasil dari proses kerja manusia tadi cocok tanam, seperti adanya Dewi Sri gitu, kemudian atau kemudian Ratu Amazon atau dewi-dewi yang lain gitu, yang hampir identik terkait dengan bagaimana kemudian manusia memanen kehidupannya pada fase itu. Nah, mulai dengan fase selanjutnya, pada fase feodal dan terutama modern, memasuki era modern, maka kemudian representasi Tuhan itu mulai transendental. Jadi tidak identik dengan sesuatu hal yang sifatnya terlihat atau teraba atau kemudian dapat dibayangkan. Tapi kemudian memasuki kesadaran modern itu sangat dibantu oleh pemahaman tentang ketuhanan yang bahwa karena Tuhan itu transenden dari makhluknya, ya, dari manusia, maka tidak juga bisa dibayangkan oleh manusia itu sendiri. Nah, itu yang menjadi bagian dari kuliah Bung Karno yang sangat mengesankan gitu, terkait dengan prinsip ketuhanan gitu. Jadi seperti mungkin kayak saya dengerin
ini yang mulia Suhairi waktu diskusi tentang ketuhanan itu. Sepertinya Bung Karno seperti itu. Pada saat beliau menegaskan pada kader-kadernya tentang kursus Pancasila dulu. Nah, di sini kemudian yang menarik itu adalah pemahaman tentang apa sih makna dari religion is opium of the masses. Jadi banyak kalangan-kalangan kiri gitu, komunis itu yang mengutarakan agama itu adalah candu masyarakat gitu kan. Nah, terutama ada kalangan yang sinistik terhadap agama yang menganggap bahwa opium itu adalah kemudian identik dengan upaya untuk eskapis, untuk apa? Untuk tidak mau mengakui kenyataan atau bersikap ilusif gitu kan. Jadi dibawa melalui agama. Tapi sebetulnya kemudian kalau misalnya kita melihat pada saat Marx sendiri menuliskan pandangan tadi, maaf, tentang religion atau agama sebagai opium, itu kan ditulis pada abad ke-19 pertengahan, yang makna opium pada waktu itu bukan narkoba gitu, bukan candu, tapi sebetulnya pada waktu itu Marx melihat opium itu sebagai obat malah. Jadi obat dari penderitaan gitu. Nah, menariknya kalau kita memahami Soekarno yang pandangannya progresif, yang sosialistik, itu kemudian Soekarno melihat agama itu bukan candu dalam pengertian pelarian, tapi melalui agamalah sensitivitas, kesadaran kita terkait beragam atau bermacam-macam corak penindasan dan eksploitasi manusia. Itu kemudian semangat kesadaran untuk memperjuangkan perlawanan terhadap hal tersebut. Itu kemudian dibentuk oleh semangat keberagamaan gitu. Jadi agama itu sebagai spirit yang mendorong pembebasan gitu. Di situ bukan sebagai pelarian gitu. Nah, dari sini kemudian melihat bahwa melalui konteks perspektif inilah mengapa kemudian Bung Karno mengutarakan bahwa Islam sendiri itu tidak berkontradiksi baik dengan nasionalisme ataupun dengan ajaran-ajaran sosialisme gitu. Karena justru semangat-semangat yang tertera dalam teks-teks keagamaan itu justru membuat kita lebih memiliki komitmen dan sensitivitas terhadap perjuangan untuk membela kemanusiaan. Jadi kalau saya lebih menarik begini, kalau misalnya Bung Karno itu kan mengutarakan bahwa manusia tidak dapat menyembah Tuhannya tanpa mengabdi kepada manusia yang lain. Karena Tuhan berada di gubuknya orang-orang miskin. Nah, itu sebetulnya mirip dengan pandangan yang populer zamannya saya dan Pak Zuhair ini masih sebagai aktivis gerakan oleh Gus Dur. Gus Dur kan bilang, kita nggak perlu membela Tuhan. Tuhan nggak perlu dibela. Tapi kita membela kemanusiaan. Gitu kan. Sebagai ciptaan dari Tuhan. Nah, itu sebetulnya menurut saya adalah bagian yang saling terkait itu. Tesisnya Bung Karno dengan tesis dari gurunya Kang Zuhairi. Gitu kan, Gus Dur itu. Nah, disinilah kita bisa melihat tentang pentingnya spiritualitas yang bersemi, yang menyebar atau yang kuat di Indonesia ini sebetulnya terkait dengan komitmen terhadap perjuangan mendampingi manusia yang memiliki spirit-spirit kita kemanusiaan tersebut. Oke, next. Nah, api Islam Bung Karno. Sebetulnya Bung Karno ini juga pada waktu itu sangat tertarik. Jadi bacaan beliau ini banyak sekali sebetulnya. Dan memang mendalam setelah saya mengkaji buku-buku itu, beliau itu kemudian membaca dengan literatur yang sangat kaya. Gitu. Dan tidak hanya membaca, tapi beliau sendiri juga memiliki kemampuan
untuk tidak hanya copy paste atau template, tapi juga kemudian menyerap dan berdialog dengan bacaan-bacaan tersebut. Itu misalnya bisa salah satu yang bisa kita lihat adalah terminologi API Islam. Gitu. Jadi terminologi API Islam itu kemudian didapatkan Bung Karno ketika beliau beliau berdialog, beliau belajar tentang pandangan-pandangan kajian-kajian Islam progresif yang pada waktu itu kemudian banyak diwakili oleh kalangan-kalangan ulama dunia seperti Jamaluddin Al-Afghani, terus Syed Amir Ali, gitu, dan yang lain-lainnya. Nah, di situ beliau kemudian membuat apa istilah Indonesianya untuk kemudian kemudian bisa merepresentasikan pandangan-pandangan progresif Islam itu untuk memberikan semangat bagi pergerakan Indonesia. Nah, di situ salah satunya beliau mendapatkan term Spirit of Islam. Spirit itu apa? Kemudian beliau bilang, oh, berarti di sini kemudian spirit itu identik dengan api, gitu. Api Islam. Nah, itu yang kemudian menjadi semangat bahwa keislaman, spiritualitas itu bagian dari pergerakan Indonesia. Nah, di sini juga kemudian api Islam sendiri dikedepankan yang menarik kemudian. Pandangan api Islam ini selain semangat perjuangan, itu kemudian beliau pada saat mendapatkan doktor honoris causa di IAIN, itu kemudian menjelaskan, gitu. Dia mengutarakan bahwa pada saat saya sejak muda, itu kemudian saya kemudian naik, tidak hanya kemudian diskusi pada dunia hubungan sosial, tapi kemudian saya masuk dalam dunia ide, gitu. Nah, kemudian Bung Karno ini membangun keterhubungan tentang api Islam dan Isra Mi'raj. Jadi dalam konteks ini ketika beliau menjelaskan terkait Dr. Honoris Causa itu terkait dengan Isra Mi'raj pada waktu itu, beliau menegaskan bahwa Isra Mi'raj itu yang bisa kita semangat yang bisa kita ambil itu adalah bahwa setiap manusia Indonesia harus masuk ke dalam kesadaran yang lebih tinggi, yaitu kesadaran intelektual, gitu. Kesadaran untuk kemudian menyerap gagasan-gagasan, ide-ide yang penting, gitu. Tapi kemudian bahwa ide-ide itu tidak kemudian hanya berada pada Menara Gading, gitu. Tapi seperti juga dengan Isra Mi'rajnya Rasulullah, itu kemudian ada kesadaran yang dibawa kepada masyarakatnya dari perenungan-perenungan setiap manusia, gitu, dalam masuk dalam kesadaran intelektual yang lebih tinggi, gitu. Nah, itulah kemudian yang membuat beliau memang benar-benar pantas mendapatkan gelar Doktor Honoris Causa dengan pandangan tersebut. Nah, di sisi yang lain, Bung Karno juga menjelaskan bahwa api Islam itu identik dengan semangat untuk melakukan gugatan terhadap corak masyarakat feodalisme yang waktu itu kemudian cenderung menempatkan perempuan dalam wilayah yang marginal, kejumutan dan manipulasi agama. Jadi agama digunakan dimanipulasi untuk kepentingan-kepentingan kelompok, personal, private, dan lain sebagainya. Itu kemudian bisa kita baca dalam surat tulisan-tulisan beliau pada saat di ND. Ada yang kontroversial itu tulisannya namanya judulnya Islam Sontoloyo. Gitu. Nah, di sini kemudian api Islam ini ada yang menarik. Apa yang diutarakan Bung Karno ini, kalau saya baca, ada salah seorang orientalis progresif dari Prancis namanya Maxime Rodinson, itu mengutarakan apakah memungkinkan seorang Muslim itu kemudian mempelajari gagasan-gagasan sosialis, gitu, bahkan Marxis. Itu Maxime Rodinson itu mengutarakan dengan perumpamaan. Nah, kalau misalnya dalam Islam itu kemudian ilmu-ilmu alam yang mengajarkan tentang bagaimana hukum alam bekerja,
itu menjadi bagian dari sunatullah yang wajib hukumnya dipelajari, maka kemudian ilmu-ilmu sosial, pandangan sosiologi, pandangan sosialisme, segala macam, yang menjelaskan interaksi manusia dalam ranah sosial, itu juga bagian dari sesuatu yang wajib dibaca, gitu, dipelajari. Dan itulah kemudian kita bisa melihat dalam diri Soekarno, mengapa pandangan spiritualitas Islam itu juga kemudian sejalan dengan wawasan intelektualnya yang luar biasa terkait dengan literasi-literasi sosialisme dunia. Nah, dari situ kemudian kita bisa melihat betapa kemudian pandangan api Islam ini yang juga kemudian menjadi api, menjadi spirit, menjadi nafas dari kritik beliau terhadap tatanan neo-imperialisme ataupun neokolonialisme. Itu bisa kita lihat dalam teks beliau di konferensi Asia Afrika. Nah, api Islam itu juga kemudian identik dengan bagaimana mengimplementasikan, membumikan. Kalau bahasa guru saya sama Kang Suhairi, Cak Nur itu kan kritik terhadap formalisasi agama itu pembumian Islam. Nah, gitu. Nah, itu sumbernya sebenarnya dari api Islam sebetulnya. Gitu. Jadi sebetulnya Bung Karno ini menarik bahwa varian-varian yang kemudian menjadi diskursus utama kalangan-kalangan tokoh Islam progresif ya. Kalau kita ngelihat ada Cak Nur, ada Gus Dur, ada misalnya Kunto Wijoyo gitu, ada Mas Suhairi Misrawi gitu. Itu sumbernya sebetulnya menjadi bagian dari diskursus Bung Karno tentang api Islam itu gitu. Itu bisa kita lihat sebetulnya lengkap kalau kita baca teks-teksnya itu, isu mulai tentang sekularisme negara, relasi negara agama, tentang kritik terhadap ketidakadilan gender, terus terkait dengan gagasan-gagasan yang berhubungan dengan pandangan-pandangan progresif dalam Islam, bagaimana Islam memaknai sosialisme, tentang kajian tentang bagaimana relasi berhubungan dengan pemahaman kita terkait dengan khilafah sebenarnya. Itu sebenarnya sudah dibahas oleh Bung Karno dan diperdalam, dielaborasi lebih mendalam sebetulnya oleh para pemikir-pemikir Islam kita sekarang. Lanjut. Nah, di sini apa yang bisa kita pelajari dari semangat ketuhanan yang berkebudayaan yang ada dalam teks lahirnya Pancasila? Beliau mengutarakan bahwa ketuhanan yang berkebudayaan adalah ketuhanan yang saling menghormati, bahwa manusia Indonesia bertuhan satu sama lain, dan dalam kesadaran ini mereka kemudian harus dibangun dalam etika yang saling menghormati satu sama lain. Gitu. Jadi kalau ada orang memaksaan nggak boleh ibadah, nggak boleh mendirikan tempat ibadah segala macam, yaitu bertentangan dengan spirit Bung Karno. Beliau juga kemudian menolak pemilahan mayoritas minoritas secara keras gitu kan, yang kemudian hendak menekankan supremasi satu kelompok dengan kelompok yang lain. Gitu. Dan selanjutnya bisa nanti kita elaborasi tentang civic and public religion, komitmen etis sosial dari agama yang kemudian memiliki tujuan untuk memberadabkan hubungan ataupun kehidupan kebangsaan. Lanjut. Nah, di sini mengapa sila ketuhanan itu ditempatkan sebagai sila kelima? Itu banyak yang menempatkan sebagai kontroversi gitu. Ada orang yang nggak paham mengutarakan ya Bung Karno ini menempatkan ketuhanan di pantat segala macam. Nah, padahal kalau kita menyadari bahwa begini, kalau saya sendiri membacanya, Bung Karno ini menempatkan ketuhanan pada sila kelima itu pertama selain untuk menunjukkan sesuatu yang paling utama pada posisi kelima, itu juga kemudian menempatkan sebagai sila pengunci. Artinya begini, kalau misalnya pada sila-sila sebelumnya, beliau mengutarakan komitmen terhadap pertama kebangsaan, terus kesadaran internasional, terus kemudian demokrasi, keadilan. Nah, di sini kemudian seringkali pengalaman-pengalaman sejarah umat manusia itu bahwa kerap kali ide-ide yang mulia, ide-ide yang progresif,
itu kerap kali kemudian berubah menjadi tiran. Mengapa demikian? Karena kemudian itu kemudian masuk terjebak dalam jebakan absolutisme. Misalnya kemudian sila kebangsaan. Betapa kemudian kebangsaan yang merupakan sebetulnya semangat yang atau ajaran yang baik gitu. Tapi kerap kali kemudian berubah menjadi bencana kemanusiaan karena kemudian adanya kesombongan seperti fasisme Hitler di Jerman, di Italia dan di banyak tempat lainnya. Atau misalnya kemanusiaan ataupun keadilan sosial bahkan. Itu banyak pergerakan-pergerakan dunia itu kemudian berangkat dari ide-ide mulia tersebut, tapi kemudian terjebak menjadi tiran juga. Revolusi Prancis, misalnya dari semangat kemanusiaan, itu kemudian menjadi tiran ketika berhadapan dengan musuh-musuhnya, Bolshevisme di Rusia dan di banyak tempat lain. Itu terjadi karena mereka menempatkan gagasan, ide-ide, dan kelompoknya itu sebagai yang memiliki kebenaran yang absolut. Nah, oleh karena itu, bagaimana komitmen kita terhadap nilai-nilai kebangsaan, terus kemanusiaan internasional, demokrasi, kemudian keadilan sosial, tidak terjebak menjadi absolut. Itu dengan kesadaran bahwa kita ini doif. Manusia itu tempatnya khilafan. Jadi, betapapun canggih dan complicated argumen kita, tapi kita ini terbatas. Apa yang tidak terbatas? Ketuhanan. Itu al-haq, maha benar. Nah, disitulah maka ketuhanan ini menjadi pengunci justru untuk menempatkan bahwa kita ini tidak akan menjadi negara absolut yang memegang kebenaran yang akhirnya menjadi bencana. Karena semuanya kita tetap meminta kemudian restu dan kasih Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu landasan penempatan Bung Karno sila ketuhanan sebagai sila kelima. Kalaupun misalnya sekarang ditaruh menjadi sila pertama, Bung Karno sendiri tidak ada masalah. Karena sebetulnya spiritnya sama, bahwa kebangsaan kita itu dinaungi oleh spiritualitas dan ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, demikian dari saya. Mungkin setelah ini bisa Bung Zuhairi melanjutkan ini. Saya udah lama kangen nggak mendengarkan pembahasan dari Bung Zuhairi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka. 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 Terima kasih banyak Pak Erlangga atau Bu Erlangga pribadi atas materinya. Kita sangat beruntung ya karena bisa mengkaji Bung Karno secara mendalam dengan konteksnya, dengan apinya yang luar biasa menjadi ilmu yang sangat mahal bagi kita. Amin. Selanjutnya kehadiran guru kita semuanya juga yaitu Pak Dubes atau Gus Mis ya, Gus Zuhairi Misrawi. Kami izin memohon waktunya Gus untuk bisa menyampaikan barangkali waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Saudara Nata, Bro Erlangga. Ini kita bersahabat banget. Kita mulai punya cita-cita, punya mimpi yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Merdeka. 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 Saya atas nama pribadi dan mungkin mentor ya, sekarang kebetulan duta besar. Duta besar ini cuma ada fase sampai 4 tahun, setelah itu jadi duta kecil lagi, jadi manusia biasa. Maka saya selalu bilang sama anak, jangan petentang-petenteng dengan jabatan. Tapi Bro Erlangga, makasih banyak Bro ya. Dan ini yang membuat saya selalu optimis ya, melihat arah bangsa kita di masa yang akan datang. Karena sebenarnya kita ini sebagai bangsa itu dalam beberapa hal itu harus bersyukur karena perjuangan pendiri bangsa itu, terutama Bung Karno itu terus dilanjutkan. Dan ini Bro yang tidak ada di Timur Tengah Bro. Jadi mereka betul-betul memutus total dengan pemikiran para pendahulu. Nah,
kita itu melanjutkan dan dalam beberapa hal kita mengembangkan. Bahkan inovasi, ada inovasi dan kreativitas dari seperti yang kita lihat. Dan sebenarnya sudah diakui memang pemikiran Bung Karno dalam konteks Indonesia itu adalah pemikiran yang genuine sebenarnya. Karena ketuhanan yaitu dalam bahasa Arabnya iman gitu kan. Itu kan lebih kepada spirit ya. Tadi Iya. bahasanya api Islam, lebih kepada bagaimana memahami agama itu dalam konteks apinya, dalam konteks spiritnya. Nah, ini yang sebenarnya substansial, bro. Kalau dalam bahasa Cak Nur ya, Islam substantif, kita memahami agama melalui apinya, melalui spiritnya gitu. Bahwa kalau kita bisa memahami agama dalam konteks spiritnya atau Islam, maka kita bisa menjadikan Islam sebagai kekuatan untuk membangun persatuan kebangsaan dan dalam konteks dunia mendorong kepada perdamaian dunia. Nah, sebenarnya dalam konteks Tunisia, bro, yang seperti bro tahu ada pemikir Al-Alama Syekh Muhammad Thohir bin Ashur yang menulis Ibnu Ashur. mana yaitu kalau kita kan dulu bicara syariat, tapi kemudian beliau bicara maqasidus syariah. Yang penting itu ya maqasidnya, apinya. Gitu. Jadi Apinya syariah. iya betul, itu apinya. Syariat penting, tapi apinya itu penting. Kenapa? Karena orang menggunakan syariat untuk tujuan politik, ya kan? Atau untuk melakukan tindakan-tindakan yang justru bertentangan dengan agama. Maka Syekh Thohir bin Ashur mengajarkan tentang maqasidus syariah itu adalah masalah. Tunisia. Nah, ini yang menurut saya api Islam ini yang terus harus kita bawa kemana-mana, bro. Dan saya 2,5 tahun di Tunisia ini punya kader. Ini anak dari Mesir, bro. Sebagian dari Kopiah, PDI Mesir sama PDI Tunisia nih, bro. Jadi, saya diminta oleh Bu Mega, bro. Jadi sebelum bertugas kata Ibu, Dek, orang kayak Adek banyak enggak? Enggak, Bu. Ini memang satu dari sekian puluh ribu lulusan Timur Tengah. Tapi saya berjanji kepada Bu Mega akan melahirkan kader-kader baru. Ini adalah kader-kader kita, bro, yang sudah hatam di bawah bendera revolusi semua nih, bro. Wih, mantap. 2 jilid tuh, bro, yang tebal itu. Udah hatam mereka. Maka yang poin Ketua MSN ini penting, bro, dan teman-teman bahwa seperti Bung Karno, ya pembaca ulung, orang pergaulannya sangat luas, orang yang berproses sehingga betul-betul bisa melahirkan karya besar yang namanya Pancasila itu. Terakhir, bro, karena saya masih jam kerja di sini, saya tetap mendengarkan. Terakhir, kami baru saja menerjemahkan tulisan dan pidato Bung Karno tentang Islam, bro. Tebalnya 600 halaman ke dalam bahasa Arab. Wah, keren, keren. Keren. Pancasila 1 Juni udah kita terjemahin bahasa Arab, bro. Oh. Udah tersebar di sini. Kata orang-orang Arab di sini, Bung Karno itu wali katanya. Baca pidato. Saya bilang ini pidato tanpa teks, ini pidato yang spontan. Dan sekarang Iya, udah betul. selesai penerjemahan yang tulisan dan pidato Bung Karno dalam bahasa Arab. Pidatonya 700 halaman, bro. Jadi akan kita kenalkan kembali pemikiran Soekarno. Dulu di Mesir sebenarnya Mesir hampir menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, bro. Maka saya sekarang sedang berpikir sebenarnya kalau Palestina merdeka, dasar negaranya Pancasila, sehingga mampu menginspirasi bagi persatuan nasional Palestina karena mereka susah orang Arab bersatu ini. Lalu kemudian mendorong supaya api Islam dalam konteks perdamaian itu betul-betul bisa diwujudkan karena itulah sebenarnya kan amanat dari pembukaan Undang-Undang Dasar bahwa Indonesia berhadir dalam konteks mendorong pada perdamaian dunia, bro. Dan maka memang saya alhamdulillah ini anak pinter-pinter, bro, udah dites langsung oleh Bu Mega semua dan mereka dipuji oleh Bu Mega, anak-anak kita ini, dan saya sangat senang juga bahwa anak-anak muda akan selalu lahir sama seperti kita, bro. Dulu ya siapa orang melihat bro Erlangga kan jadi seperti sekarang atau saya seperti sekarang, tapi kita alon-alon asal prosesnya itu. proses dulu kita di emper-emperan ya kan, nulis kecil gitu. Kopiah ini sekarang sudah ada websitenya, bro, ada websitenya, kita fasilitasi, ada podcastnya anak-anak, ada kegiatan rutinnya, dan mereka ini tertulis sebagai anggota DPLN partai, dan mereka punya KTA semua nih, bro. Jadi sebagian dari gitu. ini akan pulang langsung bantu di DPD partai di DKI.
ya anak-anak yang pulang ini langsung kita langsung ikut dalam proses politik praktis dalam arti bagaimana ikut membangun Indonesia dan menggerakkan massa gitu dengan pengalaman selama di sini. Nanti bantu saya di DPP Partai. Kebetulan DPP Partai kan bidang saya itu pendidikan, keagamaan dan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi yang Bro sampaikan tadi itu kira-kira minta tolong itu akan kita breakdown dalam acara-acara Mantap. partai. Saya lagi punya ini Bro, dalam konteks saya itu akan bikin satu peraturan daerah yang nanti akan menjadi undang-undang itu adalah tentang toleransi Bro, yaitu bagaimana toleransi dalam tindakan gitu, karena kita ini kan masih melihat toleransi itu dalam konteks kacamata kuantitas, ya kan, bukan dalam konteks kualitas. Berapa jumlah umat Islam, mayoritas, minoritas, ini Iya, mau iya. bagaimana prinsip kesetaraan itu betul-betul diterjemahkan menjadi perda, menjadi peraturan bupati, wali kota, terutama yang dipimpin oleh PD Perjuangan, yang nanti itu akan muaranya di akhir menjadi undang-undang Bro, yang kemudian tidak boleh ada lagi tindakan anarkis atas nama mayoritas misalnya. Ini sedang Mayoritas. saya kaji Bro, supaya saya jadi ketua DPP ini ada hasilnya secara politik. Mantap. Nanti akan minta Boleh tolong. lah, aku bantu lah. Ntar. Kita akan mantong bahwa kita ini, kata Bung Karno, adalah bangsa yang bertuhan tetapi juga yang berkebudayaan. Kan itu kan. Berbudaya. Iya, Yang betul. kebudayaan artinya apa ya? Kata Bung Karno, saling menghormati, saling menghargai, tidak egois, tidak fanatis, tidak mengganggu umat agama yang lain gitu. Maka anak-anak ini Bro udah hatam Pancasila 1 Juni, udah paham daging-daging semua anak-anak ini. Jadi nggak mungkin jadi teroris atau radikal. Jadi anak-anak ini, ya kita inilah sumbangsi kita pada bangsa dan negara. Mudah-mudahan Bagus Indonesia ini, sadaran. ya ada yang melanjutkan gitu. Tidak seperti Timur Tengah. Timur Tengah ini kacau balau karena Bersatu mulai, ya susah ya. wah susah Bro, susah di sini Bro. Berat Bro, berat. Makanya Nabi Muhammad saya bilang turun di sini, nggak turun di Sumeneb. Jadi saya guyon sama anak-anak. Ini apa, ayat-ayat di Al-Quran itu konteksnya memang konteks ini Timur Tengah itu. Walaupun kita pahami bahwa Al-Quran itu sebagai kitab suci yang universal Bro. Saya kira itu dari saya Bro. Terima kasih banyak. Oke, Nanti oke. kita ngopi bareng. Oke. Silakan teman-teman semua berdiskusi. Saya akan menyimak dan belajarlah dari bukunya ini. Terima Bung, kasih. nanti Hah? dibawa ke Jakarta ya Bro? terjemahannya. Iya Bro, akan kita bawa nanti yang bahasa Arab Bukunya Bung Karno Pancasila. bahasa Arab itu aku Betul, saya akan ingin bawa Bro. tahu juga tuh. Iya, itu dasar Keren. orang-orang Arab bilang itu Bung Karno wali katanya. Karena ini pidato bukan manusia ini levelnya gitu. Jadi makanya bersyukurlah di sini. Ya saya sendiri sudah ada Jalan Soekarno Bro di Tunis ini. Baru saja saya resmi. Sudah ada. Udah. Wih, Diplomasi mantap. 2,5 tahun. Keren. Jadi kita Tapi ini orang-orang sana udah paham juga ya nama Soekarno. bukan paham Wangi kan, juga di sana ya. Tunis merdeka kan gara-gara Bung Iya, Karno. iya betul. Jadi Iya, sebenarnya KA ya. yang itu kan nggak dimunculkan kan. Jadi setelah itu saya Iya, iya. munculkan dan alhamdulillah sekarang ya bangga, seneng lah gitu. Jadi Iya. bekerja terus lah pokoknya semampu kita gitu kan. Apalagi ada partai yang besar yang bisa mengakomodasi menerima gagasan-gagasan kita kan. Itu yang kalau Iya. hanya gagasan sengaja ngawang-ngawang kan bagi kita terutama ya bagus, tapi ketika gagasan kita landing membumi kan seperti Bung Karno ini kan Itu lebih kelihatan maknanya ya. top dan itu membawa satu gerakan besar perubahan Indonesia kita menjadi lebih baik. Dan saya katakan di banyak Timur Tengah ini kepada Bu Mega, Bu, Timur Tengah itu seperti sekarang karena nggak ada PDI di Timur Tengah. Maka saya PDI itu harus dijadikan di alat diplomasi supaya ini negara Muslim terbesar, tapi cara pandangnya nasionalis, Iya. gitu loh. Oh ya bagus kata Bu Mega seperti itu. Al Azhar Itu Yasser, ngapusi. iya. Heeh. Yasser Arafat tuh kalau nggak salah pernah datang loh ke AA 1955 itu. Iya, iya Iya kan kan? dulu iya. Cuman kan ada fase Soeharto Orde Baru ini yang Nah ya kemudian itu kehilangan sayangnya itu kontrol. kan. Ah, maka Bro Saya langsung akan membela nulis sekali. buku ini hidup lagi itu Bro Pancasila dengan tafsir-tafsirnya yang elaboratif itu.
Dan dalam banyak hal lebih bagus dari Mas Yudi Latif ya, dengan segala hormat kita karena Kang Yudi ya. Yang bro tulis tuh lebih membumi gitu. Kalau Kang Yudi ya kita baca itu kayak ke langit terbang ke Mi'raj gitu Tapi aja. bagaimanapun beliau kan guru kita kan. Betul. Kalau yang Iya, bro tulis tuh kita ke bumi gitu loh. Jadi iyalah. Ya jadi memang harus kalau gitu, murid itu melanjutkan, balik lagi kan. betul iya Setelah kalau dibawa ke atas, kita taruh ke bumi kalau lah. baca Negara Paripurna kita kayak Oh Isra iya, Mi'raj ke langit. iya. Di bawah Isra ya. Iya. Kita Isra Kalau Mi'raj. kalau baca bukunya bro kita kayak Bung Karno hidup di atas bumi gitu. Jadi membumi itu yang saya bilang ke teman-teman, saya perintahkan untuk baca bukunya bro dan tiba-tiba dapat nomor bro gitu dan bisa mengisi acara ini. Terima kasih bro ya. Oke, oke. Ya, assalamualaikum Thank warahmatullahi you, wabarakatuh. Pak Dubes. Merdeka. 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 Terima kasih banyak mentor kita semua yang selalu support. Terima kasih banyak Gusmis. Selanjutnya izin Pak Erlangga, kami ada sesi tanggapan dan juga mungkin pertanyaan dari beberapa teman-teman yang mungkin akan bertanya. Pertama ada Bung Ikrom. Bung Ikrom ini mahasiswa Universitas Al-Azhar Kairo di Mesir yang mungkin barangkali akan menyampaikan tanggapan sekaligus nanti barangkali ada pertanyaan bisa disampaikan. Silakan Bung Ikrom. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bung Menata atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pertama-tama, alhamdulillah saya begitu senang bisa diberikan kesempatan untuk ikut hadir menyimak pemaparan yang disampaikan oleh Pak Erlangga sama tadi dari mentor kami Gusmis. Alhamdulillah nih. Padahal sebelum-sebelumnya saya mengikuti Facebooknya Pak Erlangga yang belakangan ini sangat ramai karena ada perdebatan mengenai NU dan tambang dan menurut saya itu sangat menarik bareng Gus Ulil dan kemarin diakhiri dengan saya nggak mengakhiri mungkin akan dilanjutkan kembali di UIII itu sangat menarik. Saya menyimak selama 4 jam itu sangat menarik Pak Erlangga dan mengingatkan saya dengan debat yang dilakukan oleh Gunawan Muhammad, AS Laksana, dan Gus Ulil tentang agama, filsafat, dan sains beberapa waktu lalu. Semoga ini bisa menjadi pengingat bagi kita-kita semua, khususnya teman-teman muda di Kopiah, pengkaji studi Islam Bung Karno. Semoga kita bisa meneruskan apa yang telah dilakukan oleh Pak Erlangga dan kawan-kawan yang aktif dalam mewarnai dunia pemikiran keislaman maupun kebinekaan di Nusantara. Dari pemaparannya, alhamdulillah sangat apa ya? Saya membaca, benar kata Gusmis tadi, seperti saya membaca ulang buku Negara Paripurna yang ditulis oleh Prof. Yudi Latif, akan tetapi dengan gagasan yang lebih sederhana dari Pak Erlangga pribadi ini. Tentang bagaimana dinamika antara religiusitas dengan sekularitas, yang mana ternyata Prof setelah kami teman-teman Kopiah ini mengkaji pemikiran keislaman di Timur Tengah, gagasan Bung Karno ini ternyata sangat menginspirasi Prof. Ada salah seorang pemikir dari Maroko namanya Toha Abdurrahman, secara tekstual memang tidak mirip dengan apa yang digagaskan oleh Bung Karno tentang beragama, berketuhanan yang berkebudayaan. Akan tetapi beliau dalam satu buku menulis itu tentang bagaimana bangsa Arab itu harus menciptakan keberagamaannya sendiri dengan mempertahankan nilai-nilai kebudayaan. Yang mana saya melihat gagasan itu jauh puluhan tahun udah disampaikan oleh Bung Karno, gitu. Yang berjudul Al-Haqul Arabi fil Ikhtilafil Fikri atau fil Ikhtilafil Falsafi. Dan itu menurut saya apa yang telah dilakukan oleh Bung Karno itu merupakan lompatan yang sangat jauh, ya. Sudah dari puluhan tahun sudah menyampaikan dan itu terbukti mempengaruhi pemikir-pemikir Arab
para filsuf Arab, baru sekarang mereka memikirkan hal-hal yang seperti itu. Yang mungkin juga tercermin dari pemikiran Abdullah Said, seorang pemikir dari Sudan, walaupun beliau lebih fokus ke arah bagaimana syariat ini bisa menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dengan teori dekonstruksi syariahnya. Dan mungkin kalau dari saya, Prof, ada pertanyaan, kan tadi udah memaparkan tentang bagaimana kita menghayati ketuhanan yang berkebudayaan yang digagaskan oleh Bung Karno. Namun mungkin saya akan bertanya terkait tentang bagaimana nih, terutama kita Gen Z, bagaimana kita menghidupkan kembali ketuhanan yang berkebudayaan, terutama di kalangan Gen Z. Karena nyatanya, Prof, sangat miris ketika saya melihat beberapa catatan dan laporan survei yang diterbitkan oleh beberapa lembaga penelitian, ternyata opini-opini yang intoleran justru malah mewarnai kalangan Gen Z, terutama di sosial media. Nah, itu merupakan pukulan telak bagi kita Gen Z yang seharusnya menjadi generasi yang mampu berpikir kritis, ya kan? Akan tetapi justru pada tataran praktiknya kita malah kurang mampu mengamalkan sikap kritis kita dengan bersikap intoleran baik di sosial media maupun di perilaku kenyataannya. Bahkan yang lebih miris lagi, pernyataan intoleran itu justru malah mewarnai di kalangan internal, seperti penolakan kita terhadap Ahmadiyah, padahal kita tahu, Prof, Bung Karno di tulisannya di Islam Sontoloyo itu sangat sering mengatakan bahwa beliau banyak mengambil manfaat dari karangan-karangan Ahmadiyah, walaupun beliau sendiri tidak menganut Ahmadiyah. Akan tetapi Gen Z di zaman sekarang justru malah ketika mendengar Muhammadiyah atau Syiah itu cenderung langsung menolak. Nah, mungkin yang menjadi pertanyaan pertama, sebenarnya ini tanggung jawab siapa untuk kemudian Gen Z mampu menciptakan atau setidaknya menghayati kembali visi ketuhanan yang berkebudayaan ini? Apakah menjadi tanggung jawab pemerintah atau itu menjadi tanggung jawab bagi kita sebagai Gen Z? Kemudian yang kedua, kiranya apa penyebab intoleransi di kalangan Gen Z? Apakah karena ketidakmampuan dalam menyaring informasi, ataukah memang kita belum siap untuk menerima narasi-narasi toleransi? Karena nyatanya banyak narasi toleransi yang gagal dipahami oleh kalangan Gen Z. Mungkin dari saya itu aja, Prof. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih, Bung Ikram. Barangkali Pak Erlangga bisa langsung menanggapi. Mungkin ada lagi kita Apa kumpulkan nih sekalian. Oh, baik, Pak. Oke, teman-teman yang lain 3 pertanyaan, kita 3 tampung ya. komentar gitu. Paling 5. Silakan. Dari Bung Ansori, Bung Akmal, Mbak Kunti barangkali. Silakan, Bung Akmal. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, merdeka. Terima kasih Pak Erlangga atas paparan yang cukup komprehensif dan genuine. Saya ngelihat Pak Erlangga ini menghadirkan suatu penyegaran terkait pemikiran Bung Karno. Karena jujur saja Pak, kita ini teman-teman KPI ini kan mungkin barangkali hidup di era setelah reformasi, mungkin sekitar 99 sampai 2000. Jadi kita mungkin barangkali merasakan efek samping dari desoekarnoisasi yang dilakukan oleh zaman Orde Baru. Jadi barangkali mungkin pengetahuan yang didapatkan oleh kita, generasi kita tentang Bung Karno itu adalah pengetahuan yang bersifat konspiratif, pengetahuan yang bersifat pengkultusan terhadap pribadi Bung Karno sendiri, sehingga
membuat pemikiran Bung Karno yang cukup universal menjadi kecil gitu, menjadi cukup menjadi pemikiran yang seharusnya bisa diketahui oleh anak muda, tapi akhirnya kita tidak mendapatkan suatu pengertian yang ajak atau yang kokoh tentang Bung Karno. Nah, saya sendiri terima kasih Pak Erlangga sudah memberikan penyegaran dari bukunya Merahnya Ajaran Bung Karno itu. Saya sendiri sudah sedikit membaca bukunya Pak Erlangga terkait Merahnya Ajaran Bung Karno itu. Satu, judulnya saya suka karena judulnya merah gitu. Yang kedua, saya ngelihat Pak Erlangga memulai penulisan bukunya itu dari pengalaman pribadi Pak Erlangga dari zaman SD, lalu berangkat ke bangku kuliah, bagaimana mencari-cari tentang sosok Bung Karno yang cukup sulit, dari mulai menemukan buku di bawah bendera revolusi di rumah keluarga Pak Erlangga dan lain sebagainya, lalu dimulai dengan hipotesa tentang beberapa pemikir orientalis barat terkait bahwa daya jual yang dimiliki oleh Bung Karno sendiri sebenarnya bukan daya intelektual, tapi adalah daya jual lain seperti spiritualnya, lalu kewibawaannya dan lain sebagainya. Nah, yang jadi pertanyaan saya di sini, Bung Karno selalu banyak menggagas tentang pemikiran Islam. Kita tahu Pak Erlangga di tulisan-tulisannya di bawah bendera revolusi itu barangkali bahkan ada satu bab judulnya Surat-surat Islam dari ND itu kan ada banyak, ada kayak memudahkan pengertian tentang Islam, relasi negara agama, lalu juga pengertian tentang negara Islam yang Darul Islam itu, lalu Islam Sontoloyo, Islam Hadromautisme dan lain sebagainya, itu kan cukup kontroversial pada masa itu, di mana kita tahu kan di masa itu adalah masa di mana Bung Karno ini menggagas persatuan nasional. Persatuan nasional itu kan dari mulai kaum marhain, kaum Islamis, kaum komunis dan lain sebagainya itu kan perlu dipersatukan untuk mencapai kemerdekaan. Nah, lalu Bung Karno melontarkan pemikiran-pemikiran Islam reformis, pemikiran-pemikiran Islam modernis yang dipengaruhi oleh pemikir-pemikir Arab seperti Abdu, Afghani, Syed Amir, lalu dan lain sebagainya, itu kan memberikan suatu guncangan mungkin di ranah masyarakat Indonesia yang waktu itu mungkin masih terikat dengan budaya feodal, lalu budaya primordial, lalu budaya Islam yang konservatif, Islam yang abangan gitu, yang tekstual, yang tidak memaknai teks sesuai dengan konteksnya. Itu kan membuat Bung Karno mungkin mungkin dimaknai sebagai orang kiri, dimaknai sebagai orang yang memaknai Islam dengan cara yang salah dan lain sebagainya. Nah, saya ingin mendengar mungkin bukan dari sisi Bung Karno-nya, mungkin pengen mendengar dari Pak Erlangga, gimana sih menjelaskan sisi emosionalnya para organisasi masyarakat yang pada saat itu sudah ada seperti Nahdlatul Ulama, lalu Muhammadiyah, tentang lontaran-lontaran pemikiran Islam Bung Karno yang saat itu mungkin bukan pemikiran arus utama, tapi pemikiran alternatif lainnya. Sehingga mungkin barangkali itu bisa jadi jadi menggoncang persatuan nasional yang lagi digagas oleh Bung Karno seperti itu. Terima kasih Pak Erlangga, merdeka. Iya, merdeka. Ada Baik, lagi nggak? terima kasih. Mama, terakhir barangkali teman-teman ada yang mau bertanya atau menanggapi? Dari perempuan ada Mbak Rindu, Mbak Agni, Mbak Naila, Mbak Kunti, Mbak Alasti. Oke, kalau nggak ada, saya jawab ya. Silakan Pak Erlangga. Iya, iya memang gini. Kalau bicara soal buku saya, itu awal-awal saya menulis buku saya itu kan karena memang saya melihat ada yang menurut saya itu kurang pas ketika banyak kalangan itu membahas Bung Karno. Jadi kalau melihat arus utamanya, pembahasan atau perdebatan diskusi soal Bung Karno itu bisa dikatakan itu sifatnya karikatural. Karena begini, sebetulnya ini karena akibat de-Soekarnoisasi yang muncul pada era Soeharto, maka kemudian tidak banyak orang yang berani membaca gagasan-gagasan Soekarno
itu langsung pada intinya, terutama yang tertulis dalam di bawah bendera revolusi. Sehingga kemudian seperti saya katakan, pembacaan terhadap Soekarno itu seringkali kemudian direpresentasikan atau dituliskan kembali justru oleh kalangan Indonesianis yang kerap kali mengatakan bahwa Soekarno itu memiliki pesona, wibawa, karisma segala macam. Tapi kemudian dari situlah mereka merumuskan bahwa Soekarno itu adalah seorang diktator atau seorang demagog gitu. Cuman pandangan seperti itu sama sekali tidak kalau saya utarakan sama sekali tidak mempertimbangkan secara jernih apa yang beliau utarakan dalam teks-teks yang ditulis oleh Bung Karno, misalnya dalam di bawah bendera revolusi. Gitu. Dan di situ kemudian sebetulnya kalau kita langsung membaca Soekarno dari di bawah bendera revolusi, maka kita akan mendapatkan pemahaman yang berangkat dari literatur yang sangat luas. Gitu. Saya misalnya pernah berdialog dengan salah seorang profesor dari Italia. Itu beliau itu sangat dikenal sebagai penulis biografi Marx dan juga kemudian penulis misalnya pembahasan terkait dengan teks-teks tulisan-tulisan Marx itu kapan diterbitkan, dalam konteks apa diterbitkan segala macam. Itu yang menarik kan kemudian saya utarakan. Dia nanya, Soekarno itu baca Marx nggak? Saya bukan ngomong dia baca kaum Marxis nggak, Marxnya baca nggak? Saya bilang baca gitu. Terus saya tunjukin gitu. Saya tunjukin ada dalam buku saya gitu kan. Dia ngomong gini. Nah, terus saya temukan itu di Marx misalnya tulisan beliau tulisan Marx yang political and economic philosophical manuskrip apa gitu. Nah, terus kaget dia. Loh, jadi tulisan yang itu yang dikutip Bung Karno itu baru diterbitkan, ditemukan dan diterbitkan itu tahun dia bilang kalau nggak salah 1930 apa 1931. Nah, ternyata yang saya tunjuk itu gitu di dalam bukunya, dalam karya Bung Karno itu mencapai Indonesia Merdeka tahun 1934 gitu. Orang itu kaget, loh bayangkan itu baru sekitar 2-3 tahun dipublikasi gitu. Sudah baca ternyata gitu. Nah, itu luar biasa gitu. Pada zaman itu salah satu yang menunjukkan misalnya bacaan Soekarno itu sangat luar biasa. Nah, terus kembali ke mencapai Indonesia Merdeka. Jadi Soekarno itu juga sangat dihormati bahkan di kalangan santri. Itu saya pernah baca itu bukunya Kiai Haji Saifuddin Zuhri gitu. Terkait dengan biografi orang-orang dari pesantren. Jadi ditemukan dalam tahun 1934 itu ada dua karya intelektual dan seni yang menjadi inspirasi utama pergerakan Indonesia. Pertama, tulisan intelektual yang ditulis oleh Bung Karno, Mencapai Indonesia Merdeka. Di situ jelaskan terkait dengan mengapa Indonesia dijajah, terus apa yang membuat penjajahan itu langgeng, bagaimana jalan untuk mencapai kemerdekaan, gitu kan. Ideologinya seperti apa, gitu. Kenapa kita butuh partai dan lain sebagainya. Karya seni itu lagunya Mbah Wahab Hasbuloh, Yalal Waton. Gitu. Jadi dua itu tuh di kalangan pergerakan Indonesia, terutama di kalangan santri, benar-benar dianggap sebagai suatu hal yang luar biasa. Dalam tanda petik itu separuh dikeramatkan. Jadi misalnya, Kiai Saifuddin Zuhri itu ingat bahwa pamflet, jadi waktu itu bentuknya pamflet, Mencapai Indonesia Merdeka itu ditaruh, disimpan gitu di bawah tempat untuk numbuk beras itu loh, tempat numbuk beras di dapur, disimpan gitu di bawahnya, untuk menghindari kalau tiba-tiba tentara kolonial itu datang gitu dan mengambil pamflet itu yang sebar. Nah, biasanya mereka kalau malam di pesantren itu
pakai sorotan lampu, itu ngaji di daras kayak ngaji pesantren, teks per teks gitu. Maksudnya apa? Dan itu dianggap statusnya tuh kayak kitab kuning gitu. Jadi ini jalan untuk mencapai Indonesia merdeka, perjuangannya seperti itu. Itu di kalangan santri itu mengapa kemudian dalam perjuangan untuk membela kemerdekaan itu mereka benar-benar antusias gitu. Karena memang bahwa secara intelektual mereka sudah sadar tujuannya apa merdeka Indonesia itu. Nah, terus kemudian juga lagunya Yalal Watan yang Mbah Wahab itu juga benar-benar luar biasa. Karena itu diciptakan sebagai kode-kode kultural politik gitu kan. Jadi pada waktu itu kan pergerakan kemerdekaan lagi surut tuh. Banyak orang ditangkepin, Soekarno juga pada waktu juga ditangkap. Itu dalam kondisi represi waktu itu. Maka agar semangat kemerdekaan itu tidak hilang, tetap terawat dalam masa-masa sulit itu. Maka dibentuklah lagu Yalal Waton dengan bahasa Arab, dengan cara itu bahwa meskipun tetap diawasi Belanda gitu, tapi kan mereka nggak paham bahasa Arab itu kan. Tapi semangat kebangsaan itu tetap tertanam dalam jiwa kalangan santri. Nah, jadi dalam beberapa hal memang kontroversial gagasan Soekarno, tapi juga masyarakat di Indonesia itu menyadari tentang arti penting dari gagasan-gagasan dan ajaran-ajaran Soekarno gitu. Misalnya bahwa pandangan-pandangan progresif Soekarno itu di kalangan-kalangan tua Muhammadiyah misalnya pada waktu itu. Dan sebagian besar misalnya kalangan yang konservatif, persis kayak gitu. Itu dianggap kontroversi. Tapi menariknya dari Soekarno itu kan bahwa beliau berusaha bersahabat bahkan dengan para pengkritik-pengkritiknya gitu kan. Contoh misalnya Muhammad Nasir itu kan sahabat beliau, berangkat basisnya Persis waktu itu. Juga Hasan dari Persis gitu. Dan benturannya luar biasa, tapi kemudian Bung Karno masih tetap membangun persahabatan. Dan biasanya orang-orang yang berada pada pusaran polemik, jadi dia dianggap sebagai memiliki pendekatan yang berbeda dan melampaui zamannya, itu yang biasanya yang dikontak, yang dihubungi, dimintai keputusannya dalam saat-saat sulit. Makanya kan kemudian kalau kita lihat dalam sejarah menuju kemerdekaan Indonesia itu kan mulai tokoh-tokoh PPKI, BPUPKI itu kan bahwa yang kemudian membangun keseimbangan sehingga tokoh-tokoh dari kalangan nasionalis gitu, sekuler gitu, dengan tokoh-tokoh yang berangkat dari kalangan Islam, itu kan yang membuat komposisinya balance itu kan Bung Karno sebetulnya. Gitu. Jadi memang beliau itu berada pada corak ketegangan yang berusaha menyatukan berbagai macam polarisasi dan benturan-benturan yang ada di masyarakat. Nah, tadi apa lagi pertanyaannya ya? Pertanyaannya apa tadi yang pertama? Yang dari Bung Ikram itu terkait Apa tadi? Ini Prof tentang apa namanya? Bagaimana kita eh, sebagai anak muda Oh iya, anak muda Gen Z. mengaktifkan ya pemikiran yang berketuhanan itu, ketuhanan yang berkebudayaan. Ya, memang begini. Kalau kita ngelihat berbagai macam tendensi yang terakhir berlangsung itu memang saya melihat adanya dua bentuk ekstremitas gitu. Misalnya kalau kita ngelihat di sosial media, jadi di antara satu sisi kecenderungan intoleransi gitu kan, kecenderungan mau menang sendiri, kecenderungan fanatisisme itu mulai menguat. Tapi di sisi yang lain juga misalnya di kalangan yang lebih global internasionalis, tapi juga kemudian di Indonesia juga mulai muncul. Itu munculnya paham New Atheism. Jadi New Atheism itu perspektif ateis yang sifatnya agresif terhadap agama. Gitu. Nah,
Itu berkembang. Dua model ekstrim ini itu sebetulnya muncul karena memang kemudian kita pernah pada fase-fase krisis ketika upaya untuk bagaimana mereaktualisasi, memaknai ulang pandangan Pancasila gitu yang digali oleh Soekarno ini dalam konteks kekinian gitu. Dan memang itu membutuhkan kerja bersama masing-masing. Tapi sebetulnya yang kemudian penting kita coba tegaskan itu bagaimana secara praksis tindakan-tindakan dan pola-pola apa kemudian membangun secara konkret gitu, melalui contoh yang nyata langkah-langkah toleransi itu bisa berkembang. Contoh misalnya bagaimana kita bisa berinteraksi langsung bertemu dengan dibawa ke komunitas tempat beribadah umat beragama atau komunitas yang beragama yang berbeda gitu, kumpul bersama gitu. Dan kemudian melihat bahwa ya di tengah perbedaan itu mereka juga memiliki semangat solidaritas dengan kita gitu. Jadi bagaimana dalam tiap-tiap perbedaan itu kita bisa menemukan titik temu. Itu. Saya pikir itu juga menjadi hal yang penting. Juga kemudian contohnya misalnya mungkin Gus Suhairi ini bisa nanti kalau pulang itu mencoba bikin festival gitu. Festival lomba, ceritakan pengalamanmu terkait dengan toleransi dan gotong royong antar umat beragama gitu kan. Dalam konteks semangat festival Pancasila misalnya kayak gitu. Dalam pengalaman hidup seharian. Itu biasanya anak-anak seneng itu. Kalau kemudian misalnya ditampilkan mereka baik dalam bentuk misalnya bikin komik kayak atau mereka bikin tulisan artikel panjang terkait pengalaman mereka, pemahaman mereka terhadap Pancasila gitu. Yang kemudian bisa menggali kreativitas mereka. Pada intinya kalau saya lihat bahwa terkait dengan pola-pola pendidikan ya pedagogi dengan Gen Z ini yang paling penting bahwa kita tidak mengasumsikan diri kita lebih tahu dari Gen Z. Tapi justru kita bersama dengan mereka dan yang paling penting itu bagaimana membuat kalangan Gen Z itu bercerita tentang pengalamannya gitu. Bercerita tentang apa yang dia rasakan gitu. Dan dalam dialog-dialog tersebut itu kemudian kita bisa terinspirasikan nilai-nilai Pancasila seperti apa. Karena kebetulan kalau saya sih cenderung melihat bahwa kerap kali justru malah kita dalam beberapa hal perlu juga belajar dari Gen Z. Gitu. Karena dalam beberapa hal mereka memiliki semangat dan sikap egalitarianisme juga. Sebetulnya semangat yang itu diwariskan oleh para pendiri Republik, oleh Bung Karno, Bung Hatta gitu. Itu kan beda dengan generasi misalnya yang hidup zaman Orde Baru, generasi saya sama Gus Suhairi gitu kan. Mungkin hanya kayak kita aktivis yang berlawan aja yang paling nggak sedikit memiliki semangat egalitarianisme, tapi di kalangan-kalangan yang terdidik pada masa Soeharto, sebagian besar itu mentalnya masih mental feodal gitu kan. Nah ini yang saya pikir juga bagaimana semangat dialog intergenerasional itu paling penting juga untuk menanamkan kembali semangat Pancasila. Gitu. Perlu juga kita kemudian membayangkan kemasan seperti apa, corak pendidikan seperti apa yang bisa relevan bagi kalangan muda saat ini. Itu kira-kira dari saya. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Erlangga atas jawaban dan juga ilmunya. Terakhir Pak Erlangga, ini ada satu pertanyaan dari Mbak Kunti. Mbak Kunti ini alumnus Universitas Al-Azhar Kairo Mesir yang sekarang sudah di Indonesia. Saya izin bacakan. Bung Karno mempunyai gagasan mengenai pergerakan dan perjuangan kaum perempuan melalui bukunya Sarinah. Pertanyaannya adalah bagaimana sebetulnya gagasan mengenai Sarinah ini mempengaruhi kebijakan pemerintahan Bung Karno di masa itu, kemudian bagaimana situasinya pasca
Orde Lama ya, di masa Orde Baru, dan kemudian bagaimana pergerakan perjuangan kaum perempuan itu di dunia politik dewasa ini. Oke, baik. Iya, terkait dengan Sarinah. Jadi Sarinah itu, yang ditulis Sarinah itu menarik dalam beberapa hal kalau kita baca bukunya itu. Pertama, Sarinah itu kan adalah kumpulan dari naskah atau materi kursus perjuangan kaum wanita yang dilakukan oleh Bung Karno pada tahun 1947 gitu. Di tengah terjadinya agresi militer kedua Belanda. Pertama kedua tuh saya lupa. Agresi militer Belanda di Yogyakarta. Jadi menarik bahwa beliau mengutarakan bahwa pada masa genting seperti ini maka pendidikan politik itulah yang penting untuk dikemukakan, dan beliau mengutarakan bahwa terutama bagi kalangan perempuan gitu. Kenapa demikian? Karena kemudian juga yang menarik bahwa Bung Karno mempercayai perjuangan pergerakan kemerdekaan ini harus dibangun berdasarkan perjuangan bersama, mimpi bersama, cita-cita bersama, laki-laki ataupun perempuan. Nah, Sarinah ini juga dari situ kita melihat bahwa majunya kesadaran kebangsaan kita. Kalau kita melihat yang lain negara-negara maju, Amerika Serikat gitu, Inggris, Prancis segala macam, kesadaran kebangsaan itu sangat patriarkis, sangat maskulin, sangat laki-laki gitu. Itu misalnya kita lihat bahwa mulai istilah the founding father. Makanya kalau kemudian saya nggak sepakat dengan istilah founding father untuk Indonesia, tapi the founders of republic, jadi pendiri republik yang relatif tidak bias gender. Ya, kesadaran kelaki-lakian itu kan bahwa laki-laki lah tokoh yang masuk dalam arena politik, memperjuangkan kebangsaan, itu kan di kebangsaan negara-negara maju kan seperti itu. Negara Eropa, Amerika Serikat. Tapi itu sudah sejak awal Indonesia sudah menolak itu. Dan justru karena semangat pencerahan dari pergerakan kemerdekaan kita, maka kemudian kesadaran kebangsaan seperti itu. Dan Sarinah sendiri itu juga menarik. Karena Sarinah itu adalah nama dari pekerja rumah tangga yang menjadi ibu asuh Bung Karno di keluarga besar beliau di Blitar. Jadi di situ beliau menempatkan bukan hanya perempuan, tapi kalangan yang selama ini berada pada strata paling bawah, yaitu pekerja rumah tangga. Gitu. Nah, di sini kemudian kita bisa melihat, kalau kita melihat ekstraksi pandangan Sarinah, beliau mengutarakan pertama soal bagaimana pentingnya perlawanan yang menekankan pada pembebasan kaum perempuan terhadap semangat feodalisme yang membelenggu dan membatasi kaum perempuan pada wilayah domestik. Terus kemudian kedua, beliau juga mengutarakan pentingnya bahwa di situ politik, bahwa cita-cita perjuangan pembentukan negara yang diperjuangkan oleh bangsa Indonesia itu adalah perjuangan yang berbasis pada keadilan sosial, termasuk keadilan gender, keadilan ras, keadilan antar agama, keadilan-keadilan sosial yang lainnya yang menjadi bagian semangat dari perjuangan keindonesiaan. Kemudian ketiga itu, kalau kita melihat dalam kajian-kajian studi ilmu sosial saat ini, itu ada pembahasan analisis namanya interseksionalitas. Interseksionalitas itu menekankan bahwa proses-proses relasi kuasa, perjuangan melawan penindasan, itu sifatnya multidimensional. Jadi di situ sudah dijelaskan oleh Bung Karno gitu. Kalau itu kajian tren sejak tahun 2000-an awal di dunia, itu sudah ditulis Bung Karno tahun 47, yang dimana dia mengutarakan bahwa perjuangan kaum perempuan itu juga terkait dengan perjuangan marginalitas dirinya dalam kelas sosial yang paling bawah. Jadi perjuangan
kesetaraan gender itu menghadapi lapisan-lapisan penindasan, mulai dari formasi patriarkisme, terus kemudian formasi feodalisme, kemudian formasi analisis, kemudian ketimpangan berpijak pada kapitalisme. Maka formasi-formasi kekuasaan ini adalah arena-arena yang satu sama lain harus dihadapi dan dilampaui oleh perjuangan pergerakan perempuan di Indonesia. Oleh karena itu, beliau mengutarakan bahwa perjuangan kaum perempuan harus bersama-sama juga dengan kaum laki-laki. Dia mengutarakan tentang bahwa seperti burung itu ada dua sayap gitu, maka relasi laki-laki dan perempuan itu menurut Bung Karno itu agar bisa terbang itu berangkat pada keseimbangan dua sayap itu. Jadi kalau misalnya Mbak Puan Maharani itu dulu pernah bilang kepak sayap kebinekaan itu sebetulnya berangkat dari inspirasinya dari Sarina sebetulnya. Ya gitu kira-kira Mas, pendapat saya tentang ini. Terima kasih banyak Pak Erlangga atas jawaban, ilmu, dan inspirasinya. Banyak sekali wawasan mengenai kajian mendalam tentang Soekarno dan ajaran-ajarannya yang kami dapatkan pada malam hari ini. Terakhir mungkin Pak Erlangga sebelum kita tutup, barangkali ada closing statement dari Pak Erlangga untuk kami dan juga teman-teman Kopiah. Ya, menurut saya teruskan diskusi seperti ini karena bangsa kita ini, Indonesia ini bisa bertahap gitu kan. Fasenya menjadi lebih maju itu karena diskusi ruang publik, benturan, perdebatan itu tidak pernah selesai dari zaman Bung Karno sampai saat sekarang gitu. Nah, ini adalah diskusi yang penting dan ini saya anggap sebagai hal yang sangat berharga karena semangat berdialog, berdiskusi ini kok pelan-pelan agak hilang gitu di kalangan muda kita gitu. Makanya saya sangat antusias ketika kemudian masih muncul semangat-semangat berdialog tentang gagasan-gagasan penting Republik kita gitu kan, terutama di kalangan muda. Terima kasih. Itu kira-kira closing statement saya. Kami Pusat Studi Islam dan Soekarno Kopiah.co sangat mengapresiasi yang setinggi-tingginya untuk Pak Erlangga pribadi atas kesediaan waktu yang kemudian di tengah kesibukannya bisa meluangkan untuk kami teman-teman muda di Tunisia dan juga di Mesir ya terutama. Harapannya kami bisa mengikuti jejak Pak Erlangga dan juga Gus Zuhairi Misrawi yang terus berdialektika, yang terus berdiskusi dan juga membaca buku, tentunya juga melahirkan karya-karya, dan itu semua sangat-sangat menginspirasi kami sebagai kaum muda. Terima kasih banyak juga kepada Gusmis, Pak Dubes atas support dan juga inspirasinya selalu untuk kami. Kami mengucapkan terima kasih kepada para peserta yang telah bergabung dan hadir pada diskusi malam hari ini. Nantikan diskusi-diskusi selanjutnya hanya di kopiah.co. Bisa juga teman-teman follow di Instagram kopiah.co dan juga website kami www.kopiah.co, dan juga di YouTube kami memiliki podcast yaitu kopiah.co TV. Harapannya kami kaum muda bisa menghiasi Indonesia dengan gagasan, karena sebagaimana Pak Zuhairi Misrawi katakan, di Indonesia ini ada ruang kosong yang sekarang harus kita isi, yaitu ruang politik gagasan. Harapannya kami anak-anak muda bisa menghiasi dan mengisi ruang gagasan itu. Saya Nata Sutisna dari kopiah.co. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka. Makasih bro. Terima kasih banyak. Kopi Sampai Jakarta ketemu ya. lagi ya. Sampai ketemu di Jakarta. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Erlangga sekali lagi. Ya. Di save nih.